Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Baik, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, sifat mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Baik, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita simak video berikut ini ya. Nah anak-anak, kita akan mempelajari sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Ada 4 sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan pula dimiliki oleh para nabi dan rasul. Apa itu? Yang pertama adalah sifat siddiq, artinya jujur atau benar. Mustahil seorang nabi dan rasul bersifat kadzab, artinya dusta. Apa yang diucapkan bohong. Tidak mungkin seorang nabi memiliki sifat pembohong. Maka Rasulullah SAW, nabi kita Nabi Muhammad, adalah orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya omongannya. Kemudian yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW punya julukan Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Mustahil Nabi Muhammad SAW dan para nabi bersifat khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Rasulullah SAW tidak mungkin berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas amanah yang telah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Semua nabi dan rasul memiliki kewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun lawannya adalah kitman, artinya menyembunyikan. Tidak mungkin seorang nabi dan rasul menyembunyikan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Kemudian yang keempat adalah fatonah, artinya bijaksana dan cerdas. Mustahil seorang nabi dan rasul bersifat baladah, bodoh. Ya, nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat bijaksana dan cerdas. Untuk apa kecerdasannya? Rasulullah SAW memiliki kecerdasan sifat fatonah ini untuk memecahkan masalah dan mencari solusi dalam menghadapi kaum-kaumnya dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sempurna. Ini adalah 4 sifat yang dimiliki oleh nabi dan rasul, utama nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini adalah sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi, yaitu tugas Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Rasulullah SAW memiliki tugas kerasulan, yaitu termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. Dari firman Allah surah Al-Ahzab ayat 45-46 ini, kita akan membahas satu persatu mengenai tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Yang pertama adalah syahidan, artinya Nabi Muhammad SAW sebagai saksi. Untuk siapa? Bagi seluruh umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua, tugas Nabi adalah mubasyiran,
Artinya Nabi Muhammad SAW pembawa kabar berita gembira. Bagi siapa kabar gembiranya? Bagi mereka orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang berbuat kebaikan selama hidup di dunia, mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat abadi, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kabar gembira tersebut. Kemudian yang ketiga, nadhiron, artinya Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi peringatan. Apa yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW? Mereka orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beramal soleh, justru berbuat kerusakan, berbuat kezaliman, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, da'iyan ilallah. Artinya Nabi Muhammad SAW sebagai penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam. Nabi Muhammad menyeru umat manusia, mengajak umat manusia berdakwah, mengajak umat untuk memeluk Islam. Dan mereka yang masuk agama Islam akan mendapatkan keselamatan. Kemudian yang terakhir yaitu sirajan munira. Artinya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya yang menerangi umat manusia. Cahaya itu apa? Cahaya itu adalah cahayanya dari ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Islam membawa cahaya penerang. Ketika itu umat manusia mereka dalam keadaan jahil, ya, kebodohan. Kemudian dengan datangnya agama Islam, ya, membawa cahaya penerang bagi kehidupan manusia. Nah, inilah tugas yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan penuh keikhlasan, kesabaran, keteguhan, kesungguhan, dan ketabahan yang luar biasa. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemenangan dalam perjuangannya yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ya, inilah, ya, demikianlah Nabi Muhammad SAW menjalankan amanah dari Allah dengan sebaik-baiknya. Hal itu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaannya serta kemenangan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian penjelasan dari Bapak mengenai sifat mulia Nabi dan tugas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kalian mencatat apa yang telah Bapak sampaikan ini. Ini adalah poin-poin ringkasan yang telah Bapak buat. Mudah-mudahan kalian bisa pahami dari penjelasan Bapak, kalian bisa mengerti. Kemudian setelah kalian mendengarkan video tadi, kalian kerjakan tugas berikut ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.